Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikhwan dan ummahat sekalian, telah berlalu pembahasan kita surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas surat yang memiliki beberapa nama. Ada yang menamakan surat Al-Masad, surat Al-Masad, ya, yaitu ikatan serabut, ya, atau disebut juga surat Tabbat karena diawali dengan kata Tabbat. Juga disebut surat Abi Lahab karena berkaitan dengan Abu Lahab. Pada kajian kali ini insyaallah kita mengupas suatu surat dan profil seorang Abu Lahab. Kita mengetahui dia bukan untuk menjadi dia, ya, tapi supaya tahu bagaimana kelakuannya, sehingga Allah Ta'ala vonis penghuni neraka karena kekufurannya. Belum mati sudah Allah vonis itu, ya. Dan di periode Mekah lagi divonisnya, karena ayat ini turun di periode Mekah. Ayat ini turun di periode Mekah secara ijma' ulama dan berjumlah 5 ayat. 5 ayat yang insyaallah banyak faedah darinya kita petik insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Jadi begitu bacanya. Ba akhiran wa tab, ya. Kalau misal dibaca tabbat yada abi lahab wa tab, salah. Karena dia menghilangkan tasydid yang ada di akhir kata. Jadi yang sahih adalah tabbat yada abi lahab wa tab, gitu. Baik. Tabbat yada abi lahab wa tab. Kita bahas ayat pertama ya ikhwas sekalian dan akhwat. Tabbat, tabba yatubbu itu artinya binasa, celaka. Binasa atau celaka, hancur. Yada kedua tangan, Abi Lahab kedua tangannya Abu Lahab. Para ulama berselisih pendapat. Apakah kalimat kedua tangan Abu Lahab ditafsirkan sesuai dengan apa adanya tangan Abu Lahab, atau kedua tangan yang dimaksud adalah jiwa atau dirinya Abu Lahab? Dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dari kedua tangan Abu Lahab adalah kedua tangan Abu Lahab, yaitu bakal hancur kedua tangan Abu Lahab disebabkan memang kelakuan dengan tangan yang jahil. Kalau bahasa kita jahil. Sebagian ulama mengatakan al-muradu bil yadaini nafsuhu. Yang dimaksud dengan kedua tangan Abu Lahab ini adalah dirinya Abu Lahab. Yang kadang-kadang memang secara bahasa wa qad yu'abbaru 'anin nafsi bil yad. Kadang-kadang dalam Al-Qur'an diungkapkan maksud jiwa, diri itu dengan pengungkapan tangan, ya. Bima qaddamat yadai misalnya. Sering di Al-Qur'an, sering sekali, ya. Sering seperti itu. Yaitu dengan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya atau yang telah dilakukan oleh jiwanya, dirinya. Dan mungkin itu yang Allahu a'lam lebih tepat, karena memang yang dimaksud kehancuran di sini kehancuran dirinya Abu Lahab di akhirat nanti. Tabbat yada abi lahab wa tab. Pertama, doa. Semoga hancur dirinya Abu Lahab, ya. Wa tab, dan hancurlah ia. Yang pertama kalimat tabbat yada abi lahab itu satu kalimat. Kalimat kedua wa tab, tabba, dan hancurlah dia. Kalimat pertama doa, kalimat kedua khobar. Kalimat pertama doa, semoga hancur itu dirinya Abu Lahab, dan betul-betul hancurlah dia, mengkabarkan akan kehancuran Abu Lahab. Dan memang hancur Abu Lahab. Nanti insyaallah kalau waktunya sempat
akan kita kisahkan bagaimana kehancurannya. Untuk ayat pertama ini kita agak sedikit panjang mengenai beberapa hikayat khilafiyah di antara ulama, perselisihan pendapat di antara ulama mengenai sebab turunnya surat atau ayat ini. Ada 3 versi pendapat ulama mengapa, bagaimana dan apa sebabnya ayat ini turun. Versi pertama, dan ini yang paling masyhur sebenarnya, ada 3 versi ya. Versi pertama, dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan sanad mereka dari Ibnu Abbas, ketika Allah Ta'ala berkata, surat Asy-Syu'ara ayat ke-214, kata Allah Azza wa Jalla, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan beri peringatanlah wahai Muhammad kepada keluargamu yang terdekat, orang-orang terdekatmu. Setelah turun ayat perintah tersebut, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ida as-Safa. Rasulullah pun keluar rumah hingga kemudian menaiki bukit Safa. Bukit Safa, kalau yang pernah umrah atau haji daerah situ, sampai naik ke gundukan bukit Safa, meninggi kan. Fahatafa, kemudian berseru di bukit tersebut. Zaman dulu jangan bayangkan kayak zaman sekarang, padat penduduk, antum teriak jarang yang dengar karena banyak yang lagi pakai headset. Zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu enggak, satu orang teriak 40 rumah kedengeran. Kalau sekarang satu orang teriak tetangga belum tentu dengar, ya kan? Satu orang mati tetangga belum tentu tahu. Iya. Tapi dulu ketika apalagi di bukit agak meninggi datarannya, berteriak ya, berkata ya sabahah, ya sabahah. Ya sabahah ini adalah panggilan untuk memberitahu suatu hal yang teramat penting. Panggilan ya, mungkin kalau di kita ya enggak persis banget, tapi mungkin di kita seperti perhatian gitu. Ya enggak gitu juga sih ya. Itu kan di terminal biasanya. Seperti apa? Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira telinga orang makin membesar tuh kalau mendengar itu ya. Di toa masjid assalamualaikum ya kan. Tapi kalau agak panjang dikit assalamualaikum, orang pada menghindar. Pengemis biasanya kayak gitu ya. Ya kan? Iya. Mirip ya. Nah, ya sabahah, wahai kaum sekalian. Maka kemudian orang-orang pada ya saling bertanya, ma hadzal ladzi yahtif? Siapa ini? Siapa ini yang berteriak? Siapa yang menyeru? Maka orang-orang yang tahu pada menjawab, Muhammad lagi teriak-teriak itu di bukit. Maka orang-orang pun berkumpul. Penduduk itu di Mekah ketika itu berkumpul melihat Nabi SAW di ketinggian. Maka kemudian Nabi berseru, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdul Muttalib. Wahai anak cucu fulan, wahai anak cucu fulan, wahai anak cucu Abdi Manaf, wahai anak cucu Abdul Muttalib, keluarganya, keluarga besar, orang-orang Quraisy pokoknya. Mereka kemudian berkumpul melihat ya. Maka kata Nabi SAW, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan takhruju bisafhi hadzal jabal akuntum musaddiqiyya? Bagaimana pendapat kalian wahai kaum sekalian, sekiranya saya mengkhabarkan akan ada unta keluar dari dasar gunung ini, ada unta bakal keluar, kira-kira kalian percaya enggak sama saya? Maka kemudian kata orang-orang, ma jarabna alaika kadhiba. Kami belum pernah punya pengalaman dibohongi sama kamu wahai Muhammad. Artinya engkau itu al-amin, enggak pernah bohong, terpercaya. Ya. Maka kemudian kata Nabi Muhammad SAW, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian sedang berhadapan dengan azab yang keras. Maka mendengar itu Abu Lahab berteriak. Abu Lahab ada di kerumunan itu. Tabban laka ya Muhammad. Nah, tabban laka ya Muhammad. Dari sinilah turun ayat.
Abu Lahab berteriak, "Tabban laka ya Muhammad." Celaka kamu Muhammad gitu. Abu Lahab itu pamannya. Ya, pamannya, omnya gitu. Tabban laka ya Muhammad. Ya. Celaka kamu. Ama jama'tana illa lihadza atau alihadza jama'tana? Untuk kayak gini doang kamu ngumpulin kami? Capek-capek kami datang cuman pengen apa azab apa. Celaka kamu, gitu katanya. Maka akhirnya pergilah Abu Lahab dan turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tabb. Begitu. Ya. Itu di antara versinya. Al-Imam Al-Humaidi, salah satu ulama yang dekat dengan Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Humaidi ini ahli hadis. Menambahkan dalam musnadnya, ya, Musnad Al-Humaidi namanya kitabnya, menambahkan falamma sami'at imra'atuhu ma nazala fi zawjiha wa fiha min al-Qur'an atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid 'inda al-Ka'bah. Ketika istrinya Abu Lahab, siapa namanya? Ummu Jamil. Namanya cakep itu, Ummu Jamil. Ya. Ibunya orang cakep gitu. Jamil kan artinya cakep, ya. Yang cakep anaknya mungkin. Tapi ibunya juga disebut juga al-aura. Al-aura itu mata picek satu. Nah, itu aura. Makanya Dajjal itu a'war, matanya picek satu. Ya, fungsinya cuma satu doang matanya. Itu istrinya Abu Lahab itu. Jelek penampakannya. Tapi namanya Ummu Jamil. Tapi itu enggak, itu nama kunyahnya. Ya. Nama aslinya Arwa. Nama asli Ummu Jamil Arwa. Ya. Tambahin na itu jenis ikan, ya. Arwa. Ya. Adapun Abu Lahab itu juga nama kunyah. Kunyah itu Ummu Fulan, Abu Fulan, itu kunyah. Nama anak antum siapa? Anak bapak siapa Pak namanya? Hilmi. Abu Hilmi berarti sampean. Istri sampean Ummu Hilmi. Anak sampean siapa namanya Pak? Afif. Abu Afif berarti. Masya Allah. Bagus-bagus namanya. Hilmi artinya my dream, ya, impianku. Afif artinya yang menjaga diri. Masya Allah. Abu Afif, Ummu Afif itu adalah kunyah. Tapi nama asli ya ada sendiri masing-masing. Nama asli Ummu Jamil Arwa. Nama asli Abu Lahab Abdul Uzza. Abdul Uzza. Hambanya Uzza itu patung ketika itu. Uzza dimakan. Ya. Abu Lahab. Maka ketika Ummu Jamil mendengar ayat ini turun. Ayat ini turun itu tentang siapa? Tentang Abu Lahab dan Ummu Jamil. Ummu Jamil kena juga wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kena juga itu Ummu Jamil, gondok, ya. Ya marahlah orang turun kepada dia tentang dia kok. Maka kemudian ngamuk dia Ummu Jamil itu. Ummu Jamil ini hammalatal hatab. Itu nanti akan kita bahas kalau waktunya sempat, ya. Khawatirnya waktunya nggak sempat nih karena panjang cerita-ceritanya. Nah, Ummu Jamil ini kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan ketika itu beliau alaihissalam sedang duduk di masjid dekat Ka'bah. Wa ma'ahu Abu Bakar. Di samping Rasulullah SAW ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi berdua sedang duduk itu di masjid dekat Ka'bah atau di tempat dekat Ka'bah. Datang Ummu Jamil. Wa fi yadiha fihrun min hijarah. Di tangan Ummu Jamil ada sebongkah batu. Ya, ganas ini Ummu Jamil nih, ya. Sebongkah batu di tangannya. Falamma waqafat alaihi akhadallahu basaraha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berhenti di depan Abu Bakar, mendekat dengan Abu Bakar itu, Allah Ta'ala hilangkan penglihatan Ummu Jamil tentang Rasulullah SAW. Gak kelihatan Rasulullah. Ya, kadang-kadang wali Allah itu dibegitukan. Kalau diincar, ada orang yang nggak kelihatan. Kadang-kadang, ya kadang-kadang kelihatan. Kalau nggak kelihatan terus namanya jin, ya. Nah, kemudian fala tara illa Abu Bakar. Maka Ummu Jamil nggak melihat siapapun kecuali Abu Bakar. Nggak ngeh gitu kalau sebenarnya di samping ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Ummu Jamil, "Ya Abu Bakar,
Ya, gimana sih kalau emak-emak emosi ya? Abu Bakar, ya. Inna sahibaka qad balaghani annahu yahjuni. Temanmu itu loh, Muhammad, sampai ke telinga saya. Dia ngejek saya, ya. Ngejek di surat Al-Lahab, ya. Wallahi law wajadtuhu la darabtu bihadzal fihri fah. Demi Allah, orang kafir musyrik kalau sumpah dengan demi Allah juga. Demi Allah, padahal kafir dia. Ya, menentang dakwah. Demi Allah, wahai Abu Bakar, kalau aku ketemu itu Muhammad itu, saya pukuli dia. Saya lempar dia dengan fihr ini, yaitu dengan batu, sebongkah batu ini ke mulutnya. Ya. Gitu. Ya, itu. Jadi setelah turun ayat ini, jadi sebab turun ayat ini apa? Kelakuan suaminya. Pas turun ayat yang emosi siapa? Istrinya, gitu ya. Ibaratnya suami dipecat dari jabatan, yang emosi siapa? Istrinya, ya, gitu. Nah kemudian karena nggak ngelihat, nggak ngeh kalau ada Nabi Muhammad SAW, pergilah thumman sarafat, pergilah Ummu Jamil. Faqala Abu Bakar pun terheran, ya Rasulullah, amma taraha ra'atka? Ya Rasulullah, apakah kamu melihat dia melihatmu? Itu bukankah kamu sadar bahwa dia tuh melihat kamu? Maka kemudian kata Nabi Muhammad SAW, ma ra'atni, dia tidak melihat saya. Laqad akhadallahu basaraha anni, Allah telah mencabut penglihatannya terhadap diriku. Ya. Dan luar biasanya Ummu Jamil itu pas mengancam, kalau saya nemu tuh Muhammad, ya, saya lempar itu mulutnya dengan batu ini. Habis itu bersyair itu Ummu Jamil, mengeluarkan syair begini bunyinya, muzammaman asaina wa amrahu abaina wa dinahu qalaina. Syair itu ya, jadi nasyid dulu ya, qasidahan dulu ya. Lagi emosi, kita lagi emosi kalap, kalimat nggak tertata. Ini lagi emosi, kalimatnya bagus nih. Muzammaman asaina wa amrahu abaina wa dinahu qalaina. Jangan dihafalin, apalagi dibikin lagu ya. Artinya muzammaman asaina, tetap kami akan membangkang pada si muzammam. Kata para ulama, kanat Quraisy innama tusammi Rasulullah SAW muzammaman yasubbunah. Orang-orang Quraisy yang musyrik ketika itu menjuluki Nabi Muhammad SAW dengan sebutan muzammam, celaka, tercela. Kami membangkang kepada si celaka itu. Alhamdulillah. Ya. Wa amrahu abaina, kami menolak perintah dia. Wa dinahu qalaina, dan agamanya kami goreng. Maksudnya kami betul-betul benci dengan agamanya Muhammad itu. Ya begitu kata Ummu Jamil. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala menutup dan menghijabkan, ya, menghijabkan dari penglihatan terhadap Nabi Muhammad ketika itu. Itu versi pertama, Pak. Ini baru yang pertama ya. Versi pertama dari kalam ulama tentang sebab turunnya ayat ini atau surat ini. Versi kedua, ada ulama yang mengatakan kalau tadi riwayat Bukhari dan Muslim, adapun riwayat versi kedua ini adalah riwayat Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir beliau rahimahullah. Dikatakan inna sababa nuzuliha ma hakahu Abdurrahman bin Zaid. Sebab nuzul surat ini sebagaimana diceritakan oleh Abdurrahman bin Zaid. Anna Aba Lahbin atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Lahab mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Lahab ini pamannya berkata kepada Nabi, "Madza u'ta in amantu bika ya Muhammad?" Muhammad, kira-kira saya bakal dapat apa? Bakal diberi apa kalau saya beriman kepada kamu? Bakal dapat apa saya kira-kira? Maka kemudian kata Nabi kita alaihissalam, kama yu'tal muslimun, sebagaimana diberikan kepada orang muslim, hak-haknya normal. Jadi orang muslim biasa. Ya, itu di dunia. Saya kayak orang muslim. Maka kemudian kata Abu Lahab, mali alaihim fadl.
Cuman gitu doang. Saya nggak ada keutamaan sedikit pun. Nggak jadi pemimpin kayak gitu, nggak jadi orang pembesar kayak dia yang ditaati, dituruti. Udah kayak orang awam, kayak orang-orang biasa itu, kayak Abu Bakar kayak apa. Abu Bakar tuh dulu orang kaya, dan emang orang kaya. Orang besar itu Abu Bakar. Tapi pas jadi muslim biasa, jadi orang biasa, muslim biasa. Nggak ada kesombongan, nggak menjadi raja atau apa, enggak. Jadi kayak mereka. Aku nggak ada keunggulan gitu di atas mereka kalau aku masuk Islam, nggak dapat jabatan gitu, nggak ada. Maka kemudian kata Nabi SAW, wa ayyu syai'in tabghi? Apalagi yang engkau cari wahai pamanku Abu Lahab? Apalagi yang engkau cari? Kalau masuk Islam ya seperti mereka semua. Maka kata Abu Lahab, tabban lihadza minad din. Tabban laha atau lihadza min din. Celaka agama kayak gini. Ya, an akuna ana wa haula sawa. Kalau saya masuk agama Islam ini, saya sama mereka sama gitu. Karena Abu Lahab ketika itu memang posisinya itu orang besar di kalangan Quraisy. Artinya gengsi lah saya kalau masuk Islam, derajatnya ya downgrade, degradasi. Ya, ke bawah lagi, sama kayak grassroots biasa, enak aja. Nggak ada jabatan dong saya nanti. Ya, makanya ditanya dari awal, kira-kira Muhammad kalau saya masuk Islam, saya dapat apa? Jabatan apa? Popularitas gak? Atau apa gitu? Ya enggak, sama kayak orang-orang muslim lainnya. Wah, enak aja. Celaka nih agama. Saya masuk Islam gak dikasih apa-apa. Nah gitu kan. Maka turunlah firman Allah Azza wa Jalla, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini versi kedua. Ya. Ini versi kedua. Baik. Kemudian versi ketiga. Versi ketiga ini pendapat ulama tentang sebab turunnya surat atau ayat ini dihikayatkan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab tafsir beliau An-Nukat wal Uyun. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi, dihikayatkan oleh Abdurrahman bin Kaisan, beliau berkata, kana idza wafada 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wafdun intalaqa ilaihim Abu Lahab. Nabi SAW ketika sudah menjadi nabi, ya, usia 40 tahun ke atas, itu kadang kan kabarnya tersiar ke beberapa kota. Maka kadang-kadang dari beberapa kota ada utusan, dari beberapa daerah ada utusan untuk menemui Nabi Muhammad SAW, untuk mengetahui kabar kenabian terakhir ini. Ada utusan dari kota lain, dari negeri lain. Maka jika ada utusan dari negeri lain pengen datang mencari Nabi ketika masuk ke kota Makkah, kan nyari Nabi kan orang asing, nanya ke orang-orang di mana Muhammad. Ketika tahu ini ada orang asing datang mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab langsung ya menemuinya, ya jadi calo, ya langsung ditemuin, ya, gitu kan. Ya. Maka karena ketemunya Abu Lahab, mereka pun kan nggak tahu Abu Lahab statusnya, ya orang biasa atau jangan-jangan ini yang melawan Nabi Muhammad, nggak tahu, orang-orang nggak tahu, yang utusan ini nggak tahu. Maka karena ketemunya Abu Lahab, fayasalunahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka para utusan ini pun bertanya kepada Abu Lahab tentang Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad itu gimana? Maka dan mereka berkata, anta a'lamu bihi minna. Tentu saja engkau wahai penduduk. Abu Lahab nih dibilang gini, engkau wahai ya Abu Lahab gitu. Karena engkau penduduk sini, maka engkau pasti lebih mengetahui tentang dia daripada kami, gitu kata para utusan. Maka kemudian gimana kira-kira Abu Lahab muji nggak kira-kira? Oh itu keponakan saya, dia orang bagus, gitu nggak kira-kira? Ya, enggak lah, iya, enggak gitu ngomongnya. Bukan Abu Lahab itu kok kayak gitu, ya. Maka kemudian fayaqulu lahum Abu Lahab. Abu Lahab pun bilang ke para utusan itu, innahu kadzabun sahir. Oh kamu nggak tahu, Muhammad itu kadzab, tukang bohong, ya. Sahir, tukang sihir, udah tukang bohong, suka nyihir lagi, ya. Maka kemudian fayarji'una anhu wa la yalqawnahu. Maka utusan-utusan ini benar kayak gitu. Waduh, gawat nih, gitu. Masa kita mau datangin penyihir dan pendusta, ntar kita datang kita ditipu, udah gitu disantet lagi nanti, gitu kan? Maka ya udah, mereka kemudian rujuk balik ke kampung mereka.
Jadi terblokir tuh gara-gara si calo ini, Abu Lahab ini. Maka berikutnya fa'ata wafdun, ada utusan lain, ya. Utusan yang berikut ini dari kota lain itu lumayan cerdas. Ketemu Abu Lahab, dicegat Abu Lahab, ya, ditanya tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab ia mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka, yaitu utusan-utusan itu, ketika mendengar penjelekan dari Abu Lahab, mereka pun bilang, la nansarif hatta narahu wa nasma'a kalamah. Entar wahai Abu Lahab, kami enggak bakal pulang. Kami tidak akan bertolak sebelum kami melihat langsung ke Muhammad orangnya dan kami dengar ucapan dia. Ya. Maka kemudian Abu Lahab berkata kepada utusan yang agak cerdas ini, inna lam nazal nu'alijuhu fatabban lahu wa ta'sa. Kami itu selama ini terus berusaha untuk bersikap keras terhadap Muhammad itu, maka celakalah Muhammad itu, sengsaralah Muhammad, dikutuk-kutuk Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kabar ini, yaitu penghalangan dakwah dari Abu Lahab, tersebar dan terdengar di telinga Rasulullah SAW, fakta abalidzalik, maka Rasulullah merasa sedih karena dakwahnya itu bukan orang jauh yang menentang, malah orang dekatnya yang menentang dan menyakiti. Maka turunlah ayat ini sebagai hiburan buat Rasulullah SAW, bahwasanya Abu Lahab itu bakal celaka itu orang. Ya begitu. Jadi ada 3 versi jemaah sekalian untuk turunnya ayat dan surat ini, ya. Ada 3 versi. Kebencian Abu Lahab jemaah sekalian dan istrinya yang disebut Ummu Jamil. Ummu Jamil ini saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Baik suaminya Abu Lahab yang asli namanya siapa tadi? Abdul Uzza, ya. Dan istrinya nama aslinya Arwa, ya. Panggilannya Ummu Jamil. Ya, matanya sebelah doang yang berfungsi, kayak Dajjal lah pokoknya. Yaitu mereka berdua permusuhannya luar biasa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Abu Lahab memprotes orang-orang muslimin, ya, memprotes, mengkritik. Kata Abu Lahab, saharakum Muhammad, kalian gak sadar ya, Muhammad itu telah menyihir kalian semua. Inna ahadana la ya'kulul jadha'ah wa yashrabul ussa minal laban fala yashba'. Bagaimana kenyataan bahwasanya Nabi Muhammad itu telah menyihir kalian wahai kaum muslimin? Seorang dari kami, yaitu orang musyrikin, kami nih makan kambing satu, ya, dan minum sekendi dari susu, enggak kenyang. Wa inna Muhammadan, adapun Muhammad, qad asba'akum min fakhidhi syat wa arwakum min ussi laban. Dan Muhammad telah menyihir kalian dengan membuat kalian kenyang dengan satu paha domba dan dengan satu kendi air, satu kendi susu. Kita makan satu kambing satu full itu bahkan cuma pahanya doang, gitu. Dalam hadis lain Nabi SAW pernah mengatakan orang mukmin itu makan dengan satu usus, orang kafir makan dengan 100 usus. Auqan Nabi SAW. Karena dunia mereka nggak kenyang-kenyang, selalu haus, selalu lapar akan dunia. Ya, itu celaan dari Abu Lahab. Nggak mikir Abu Lahab ini, justru emang salah situ, lagian kemaruk gitu kan. Iya, kalau orang muslim kan, ya apa adanya makan. Kalau ada segitu ya udah segitu, nggak usah satu kambing dilahap semua. Ya, khususnya kepanjangan mungkin, ya, gitu kan. Baik, kemudian ikhwas sekalian dan akhwat, Abu Lahab dipanggil Abu Lahab ketika itu. Ummu Jamil dipanggil Ummu Jamil. Tapi Ummu Jamil di ayat Al-Quran tidak disebut namanya Ummu Jamil, tapi wamro'atuhu. Ya, karena bagus banget itu namanya Ummu Jamil. Kebagusan, ya, bukan kebagusan. Ya. Kebaikan, kebagusan. Ya. Iya, terlalu bagus Ummu Jamil. Karena tingkahnya tidak sesuai dengan namanya.
Ada orang namanya Hasan tapi tingkahnya jelek, kan gak enak dibilang Hasan, ya kan? Nah, disebut dalam Al-Quran Abu Lahab. Ini para ulama berselisih pendapat. Sebenarnya nama Abu Lahab itu siapa yang membuat? Ada yang mengatakan yang menjuluki atau memberikan kunyah Abu Lahab adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aslinya disebut Abdul Uzza. Dan Allah Ta'ala tidak ingin mengatakan, dan dalam Al-Quran disebut namanya asli yaitu Abdul Uzza, karena Abdul Uzza artinya hambanya patung, hambanya Uzza. Melainkan Allah jelekkan dia dengan nama Abu Lahab. Dan juga memang julukan Abu Lahab sesuai dengan kondisi fisik beliau, kondisi fisik dia. Dikatakan oleh para ulama, summiya bil lahabi li husnihi wa isyraqi wajhihi. Dinamakan Lahab, Abu Lahab, bukan karena anaknya Lahab, bukan. Tapi Abu Lahab tuh kadang-kadang nisbat bukan untuk anak, kadang-kadang, tapi tentang diri seseorang. Iya. Contoh misalnya antum punya apa namanya? Antum ahli kacamata, apa namanya? Sahibun nadharah, yaitu pakai kacamata, tidur pakai kacamata, mandi pakai kacamata, main bola pakai kacamata, ya. Maka orang menyebut antum Abu Nadharah, ya, Abu kacamata, ya. Bisa gitu. Anak antum bukan Nadhar, namanya bukan itu. Abu Bakar bukan Bakar, nama anaknya bukan. Kadang-kadang begitu, nggak mesti nama anak, ya. Misalnya antum pedagang telur, ya, Baydah, maka antum disebut Abu Baydah, tukang telur, seolah-olah antum bapaknya telur gitu. Iya. Antum punya kutu banyak misalnya, ya, kutu rambut banyak, bahkan bisa nyari sendiri, ya, saking banyaknya tuh, bisa tahu feelingnya tuh di mana, tahu tuh, ya, dapat satu di pites, ya, gini set dapat satu. Orang menjuluki antum misalnya Abu Qamalah, ya, Abu Qamlah, bapaknya kutu. Nah itu seperti itu, ya. Nah, Abu Lahab ini bukan namanya anaknya Lahab, bukan, tapi karakter Lahab ini lihusnihi, karena bagus wajahnya dan isyraq wajahnya. Wajahnya itu bersinar gitu, bercahaya wajahnya. Selain dia punya martabat di kaumnya itu, bercahaya wajahnya itu. Ya, tapi Allah Ta'ala menyatakan tentang dirinya Abu Lahab bukan bermaksud memuji dia, tapi justru mengejek dia, menghinakan Abu Lahab ini. Perlu diingat ikhwah sekalian, nama kunyah seperti Abu Fulan dan Ummu Fulan dan nama asli pada hakikatnya lebih bagus nama asli. Maka ketika antum berkenalan, gunakan nama asli. Kecuali nama asli antum jelek, ya, namanya siapa jelek gitu, ya. Nama asli, bilang nama asli. Nama antum siapa, akhi? Hasan. Nama bapak siapa, Pak? Iman. Nama bapak siapa? Kalau jelek Abu aja, ya. Nama asli, Pak. Dan itu lebih apalagi di Indonesia. Di Indonesia belum begitu terbiasa dengan Abu dan Ummu, ya. Nama ibu siapa? Saya Ummu Yasmin. Wah, berarti bapaknya Aladin mungkin, ya. Ya, nama asli aja, Pak. Nama saya Suprapto. Udah, ya. Nama antum siapa? Abu Hurairah, ya, gitu. Nama aslinya Abu Hurairah bukan, ya, Sutomo. Ya Sutomo aja. Jauh banget itu, ya. Gitu, ya. Karena belum biasa juga di Indonesia ini, maka nama asli. Begitu. Bikin akun di Facebook, media sosial, nama asli aja, Pak. Jangan namanya pakai Abu, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang yang pakai nama Abu atau Ummu itu sering berbicara semaunya nanti. Karena apa? Nggak ketahuan identitas aslinya, ya kan? Ada Abu, ya, Abu apalah gitu, ya. Di Instagram itu ada namanya Abu Fulan gitu. Tiap hari itu selalu ngecengin orang gitu, ya. Jadi bikin malu yang namanya Abu lainnya gitu kan. Kecuali nama asli, seperti nama asli Abu Hanifah, nama asli Abu Bakar mungkin, itu nggak apa-apa. Siapa nama antum? Abu Bakar. Nama aslinya ya Abu Bakar. Enggak, jangan pakai Abu. Ya udah Bakar gitu kan. Ini nama asli saya dikasih sama ibu saya Abu Bakar, sama ayah saya, ya. Nah,
Al-ism asyrafu minal kunyah. Nama asli itu lebih mulia daripada nama kunyah seperti Abu atau Ummu. Ya boleh kita sertakan misalnya Hasan Abu Fulan, Abu siapa gitu, boleh. Tapi kalau kenalan sebaiknya nama asli. Lebih-lebih di Indonesia. Ntar kalau misalnya habis kenalan, nama sampean siapa Pak? Nama sampean siapa Bu? Ana Ummu Kulsum. Ya. Benar nama Ummu Kulsum? Enggak sih. Ya. Asli ya Yoyo nama saya gitu kan. Yoyo nama asli, bukan itu nama panggilan. Repot banget itu. Iya. Nama asli siapa? Bukan Yoyo sih, Yoyo panggilan doang. Nama aslinya apa? Maisaroh. Maisaroh panggilannya Yoyo. Banyak tuh. Ya. Di kita ini banyak, apalagi di Betawi namanya Maisaroh, panggilannya Yoyo. Iya. Maisaroh, Maisayoh gitu, Maisaroh. Sebenarnya Maisaroh itu laki-laki, ya. Orang Indonesia gitu, ada tak marbutoh diperempuanin semua. Ntar ada khalifah perempuan lagi namanya, ya kan? Begitu. Nah, tadi gitu, langsung ke namanya aja, biar tahu, supaya nanti ketika kita manggil atau nyari dari melalui temannya, tahu nggak nama Ummu Kulsum di mana? Ummu Kulsum? Nggak ada Ummu Kulsum di sini. Itu Ummu Kulsum. Yang itu tuh yang itu yang mana? Ummu Kulsum yang mana? Kita kenalnya ini. Jadinya jadi distorsinya besar atau ambigu dan orang jadi salah paham dan seterusnya. Nama asli aja Pak. Sebagaimana saya nama asli Hasan, langsung Hasan. Iya, jadi orang tahu ya. Kemudian ini baru ayat pertama nih, Masya Allah. Bentar. Iya. Ya kita tunggu Isya aja lah kalau gitu. Jam berapa Isya Ikhwan? Berapa menit lagi? Masih panjang insyaallah. Ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Artinya harta dan apa yang dihasilkan olehnya, hartanya dan apa yang dia usahakan itu tidak ada gunanya. Ya, tidak akan bisa menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ma aghna anhu, tidak ada yang bisa, tidak dapat menolaknya apa? Maluhu, hartanya nggak bisa menjadi penolong nanti. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Sekarang pertanyaannya, maksud wa ma kasab itu apa? Maksud apa yang dia usahakan itu apa maksudnya? Ya, ada dua pendapat. Ada ulama mengatakan maksud dari ma kasab, apa yang dia usahakan, Abu Lahab usahakan adalah jah. Jah itu artinya pangkat, jabatan. Jabatan dia ketika di dunia itu tidak akan bisa membelanya di akhirat. Itu pendapat pertama. Ya. Al-Imam Mujahid berkata, yang dimaksud wa ma kasab adalah anaknya. Artinya anaknya dan hartanya tidak bisa menjadi pembelanya di hari akhir. Walaupun di dunia mungkin bisa menjadi pembela. Dan memang ma kasab ya, anak itu termasuk kasbur rajul, yaitu pendapatan laki-laki, pendapatan seseorang, pendapatan seorang tua, pendapatan ayah. Iya, anak itu adalah pendapatan dari ayah itu. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seorang pria adalah hasil dari kerjaannya sendiri, penghasilan halalnya, pekerja dia atau pedagang dan seterusnya. Wa inna waladahu min kasbihi, dan sesungguhnya anaknya adalah hasil dia, yang makna lainnya anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu sebenarnya milik bapakmu. Begitu. Ya. Jadi anak adalah penghasilan kita, jemaah sekalian. Cuma nanti kalau anak kita udah gede, ya tentu jangan sembarangan kita ambil duit anak ya. ATM-nya, kartu ATM kita pegang ya. Enggak begitu juga ya. Secukupnya aja, sebisanya aja. Dan rata-rata orang tua enggak minta sama anaknya, rata-rata begitu ya, rata-rata. Tapi kemudian ayat berikutnya, sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Dzat lahab, yaitu memiliki lahab. Lahab itu isti'al, talahub, berkobar, menyala-nyala, itu lahab.
Ini menunjukkan bahwasanya neraka itu berkobar dan menyala-nyala. Nah, berikutnya tentang perempuannya, tentang istrinya. Wa imra'atuhu, dan istrinya dia tuh, Ummu Jamil. Disebut juga julukannya Aura, yaitu mata picek. Picek mana? Satunya doang yang nggak bisa berfungsi. Ya, atau nama aslinya Arwa. Arwa binti Harb. Itu hammalatul hatab, yaitu pembawa kayu bakar. Nah, untuk lafal hammalatul hatab ini, pembawa kayu bakar, ada beragam versi pendapat ulama mengenai tafsirannya. Ada yang mengatakan, yaitu Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, As-Suddi, sebagian dari ahli tafsir di kalangan salaf, maksudnya pembawa kayu bakar adalah kanat tamshi bin namimati bainan nas. Ummu Jamil ini hobinya suka ngider-ngider untuk ngadu domba di antara manusia. Begitu. Ya. Tukang ngomporin gitu. Jadi hammalatul hatab ini tukang ngomporin antar orang, antar pihak. Ya. Namam, pengadu domba. Berkata Aktham bin Saifi kepada anaknya, iyyakum wan namimah, jauhilah oleh kalian sikap adu domba. Fa innaha narun muhriqah, sesungguhnya sikap mengadu domba adalah api yang membakar. Wa innan namam la ya'malu fi sa'atin ma la ya'malu sahiru fi syahrin. Sesungguhnya tukang ngadu domba itu bisa berbuat sesaat, 1 jam sesaat, melakukan sesuatu sesaat yang tidak bisa dilakukan penyihir dalam sebulan. Ya enggak? Terutama ibu-ibu. Saya kalau kayak gini enggak enak kalau ngeliat ibu-ibu ya. Jadi tukang adu domba itu pasti berawal dari suka ghibah. Ya. Suka ngomongin orang, enggak nyesel mengetahui aib orang. Kalau kita itu enggak menyesal mengetahui aib orang, berarti sakit penyakit hati kita, punya penyakit hati. Orang beriman itu mengetahui aib pribadi temannya, itu nyesel dia. Ya, bukan hanya nyesel kenapa kok dia punya aib kayak gini, bukan nyesel itunya, tapi saya tuh nggak mau mengetahui kejelekan orang biar enak gitu loh semuanya. Tapi kalau kita mendapatkan aib orang itu kayak mendapatkan ya pupuk kompos 5 karung, seneng banget gitu loh. Kayak dapat ghanimah gitu. Ngedenger aib orang, ngedenger gaji suami tetangganya kecil, itu seneng banget dia. Berapa gaji dia tuh cuman 3 juta tahu? Ya, 3 juta. Gaji yang itu cuman 1,5 juta. Ya, 1,5 juta. Nice info ya gitu. Iya. Udah kayak dapat voucher belanja gitu loh. Ya seneng banget. Ini kalau ada di hati kayak gini tuh, pasti hasadnya keras ini orangnya. Ya. Dan juga bakal jadi pengadu domba nanti jadinya. Ya, suka gibahin orang mestinya tuh orang kayak gitu. Ya, masya Allah. Dan tontonannya tuh mesti infotainment itu kayak gitu. Ya, yang seperti ini naudzubillah. Orang seperti ini yang suka menyebarluaskan aib orang, mengadu domba orang-orang, itu lebih dahsyat itu efeknya. Cuman kerja 1 jam doang adu domba orang, itu lebih dahsyat efeknya dibandingkan dukun sekalipun. Dukun itu harus ngeden-ngeden itu kalau buat nyihir orang tuh. Geter-geter, dia enggak nyantai aja datengin orang. Ngomong, tahu enggak? Dia tuh akan gitu. Cukup gitu doang, orang terhasut, ngamuk, kemudian makin jadi buah bibir orang ya. Dari mulut ke mulut ya. Ya, dan ditambah-tambahi dan seterusnya. Akhirnya pecah masyarakat ini gara-gara pengadu domba ini. Penyihir nggak bisa, dia bisa. Kita lanjutkan sebentar insyaallah ba'da isya. Sallallahu alaihi wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, sedikit kita lanjutkan insyaallah. Kalau tadi wa imra'atuhu hammalatul hatab, yaitu perempuan atau istrinya tersebut tukang mengadu domba. Kemudian hammalatul hatab di sini ada makna, bisa diartikan tukang mengadu domba,
bisa juga diartikan dengan makna sesungguhnya, yaitu tukang pembawa hatab, yang sering membawa kayu bakar. Ya, dikatakan di sini oleh Qatadah dan selainnya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun, kanat tu'ayyiru Rasulullah SAW bil-faqr. Ummu Jamil itu suka menghina Rasulullah SAW dengan kefakiran, miskin. Ya, dia suka ngejelek-jelekin Rasulullah, miskin, fakir. Dan memang Abu Lahab dan istrinya memiliki kekayaan dan juga tempat yang tinggi di qalbu orang-orang Quraisy ketika itu. Thumma kanat ma'a kathrati maliha tahmilul hataba ala dhahriha. Kemudian bersamaan dengan banyaknya hartanya Ummu Jamil dan suaminya, Ummu Jamil itu suka membawa kayu bakar di punggungnya. Membawa kayu bakar di punggungnya, saking lisyiddati bukhliha, saking pelitnya ini orang gitu loh. Kaya tapi pelit. Ya. Suka mengikat di sini, di punggungnya itu terikat kayu bakar, ya. Ya, untuk dibawa ke rumahnya mungkin suka begitu. Dan diikat di lehernya. Begitu. Ya, maka seringkali fa'uyirat bil bukhl, sering dijuluki, sering dijelek-jelekan juga ini Ummu Jamil karena saking kikir dan pelitnya. Yaitu hammalatul hatab gitu, di antara makna hammalatul hatab. Dan pada akhirnya memang kematian Ummu Jamil itu berkaitan dengan ini juga, ya. Sebagaimana di sini hukuman di dunia berikutnya di ayat kelima, fi jidha hablum mim masad. Di jid itu unuk, yaitu lehernya, ada tali yang membuat dia mengikat hatabnya tadi. Ya. Nah, jadi suatu ketika dia mencari kayu bakar dan membawanya, mengikatnya, di antara ikatannya di leher. Ya. Di leher diikat, ya. Dan dalam suatu hikayat bagaimana kematiannya dia, kematiannya perempuan ini, Ummu Jamil, ketika mau beristirahat, ya, dia mau beristirahat di sebongkah batu, mau beristirahat di sebongkah batu. Di ini hikayat aja. Nah, dikatakan, fabainama hiya hamilah dzata yaumin huzmatan a'yat, ya. Suatu ketika dia sedang memanggul kayu bakar di suatu hari, a'yat, dia merasa lelah. Faqa'adat ala hajarin litastarih, maka dia pengen duduk di atas suatu batu untuk istirahat. Jadi pas lagi manggul dan ini di lehernya ada ikatan, di lehernya belakangnya kayu bakar, lah lumayan kan berat itu. Maka dia kan capek, enggak mempekerjakan orang, saking pelitnya ini, gitu kan. Kemudian ada batu, sebongkah batu, dia mau duduk di situ buat istirahat, ya. Fajadzabaha al-malaku min khalfiha, maka ada seorang malaikat yang menggeser batunya tersebut dari belakang. Jadi pas mau duduk, ini kayak di film-film, pas mau duduk batunya geser. Akhirnya apa? Ia terjelma dan kemudian tertarik. Fi jidha fi unuqiha, di lehernya ada tali yang membuat dia tercekik dan mati seketika itu. Gitu cara matinya perempuan. Itu baru kata para ulama, ini adalah hukuman buat dia di dunia. Hadza fid dunya, ini dunia. Di akhirat lebih lagi. Imam Al-Qurtubi mengatakan, yang menafsirkan bahwasanya Ummu Jamil itu akan membawa kayu bakar di akhirat, itu tafsiran kurang tepat. Kadang-kadang kita diajarkan begitu, itu tuh Ummu Jamil nanti di akhirat bakal nyari kayu bakar, ya.
Allah alam itu kurang tepat tafsiran tersebut. Karena asalnya tafsirannya yang benar adalah ini, insyaallah sesuai dengan bagaimana para ulama mengatakannya. Ya, dan begitu juga dengan suaminya Abu Lahab. Suaminya itu Abu Lahab meninggalnya juga mengenaskan. Ya. Telah dibunuh oleh Ummu Fadl namanya. Ummu Fadl ini adalah istrinya Al-Abbas radhiyallahu anhu. Istrinya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Abbas, Ummu Fadl, dibunuh oleh perempuan, oleh muslimah Ummu Fadl. Ya. Jadi Ummu Fadl dan Al-Abbas itu punya seorang budak. Suatu ketika di perang Badr, Abu Lahab ada di Mekah dan orang-orang yang baru selesai perang Badar dari kaum musyrikin pulang ke Mekah, maka Abu Lahab melihat mereka. Akhbirni khabaran nas. Gimana kabarnya orang-orang? Menang atau kalah? Maka mereka menceritakan, wah susah payah dan seterusnya. Kami waktu perang tersebut kalah, betul-betul mutlak kalah. Padahal jumlah kami banyak. Kami melihat pasukan-pasukan yang luar biasa gitu. Padahal jumlahnya 3 kali lipat lebih sedikit dari jumlah orang kafir, orang muslim. Tapi Allah bantu dengan para malaikat. Maka ketika diceritakan, ya, bahwasanya ada orang-orang pasukan berwarna putih, gini-gini diceritakan gitu. Didengar oleh Abu Rafi'. Abu Rafi' ini adalah budaknya Al-Abbas dan Ummul Fadl. Ya, jadi ketika itu Abu Rafi' menjadi ya salah satu pembantu lah gitu, bukan budak, pembantu lah gitu. Pembantunya Abbas sedang menciduk Zamzam gitu. Pokoknya sedang melakukan sesuatu di dekat, agak jauh dari Abu Lahab. Dan dekat dari Abu Rafi' ini ketika itu masih belia sekali, masih muda. Di dekat Abu Rafi' ada majikan yang perempuan yaitu Ummu Al-Fadl sedang duduk. So, istrinya siapa Ummu Al-Fadl? Istrinya Abbas. Ya. Kami kata dia mendengar kabar tersebut, ya, itu senang banget. Maka kemudian aku berkata, itu Abu Rafi' sontak aku saking senangnya berkata, tilka wallahi al-malaikah. Itu demi Allah itu adalah malaikat yang dilihat oleh pasukan kami. Ya, mendengar itu Abu Lahab ya marah. Lalu Abu Lahab mengangkat tangannya dan memukul wajahnya Abu Rafi' yang masih belia itu dengan pukulan yang benar-benar. Kemudian bergulat dengan Abu Rafi', dan ketika itu Abu Rafi' masih belia dan rajul dhaif, yaitu pria yang lemah sekali karena pembantu biasa. Maka ya dijatuhkan ke bumi Abu Rafi' itu oleh Abu Lahab dan digamparin di situ, ditonjokin di situ oleh Abu Lahab. Ya. Ummul Fadl majikannya, ya, itu melihat itu marah juga dia. Melihat Abu Lahab ya membantai ya, pembantunya, marah. Maka kemudian Ummul Fadl mengambil salah satu tiang dari tiang sebuah kamar. Hati-hati kalau perempuan itu kalau udah marah itu hati-hati. Tiang kamar diambil, insyaallah. Ya, tiang kamar diambil. Ya, makanya dikisahkan wa taqaddamat Ummul Fadli ila amudin min umudil hujrah. Salah satu tiang gitu digasak, dia ambil ya. Itu Abu Lahab lagi fokus ya. Fokus ya, mukulin Abu Rafi' yang lemah itu. Marah itu Ummul Fadl. Istab'aftahu an ghaba anhu sayyiduh. Kamu baru berani wahai Abu Lahab ketika tuannya yaitu Abbas lagi enggak ada, baru kamu berani mukulin dia? Langsung dipukul pakai tiang ya, kepalanya Abu Lahab. Ya, langsung jengker dia ya. Langsung ya di situ kematiannya Abu Lahab di situ. Ya. Langsung enggak bisa ngapa-ngapain Abu Lahab, kemudian udah mulai sekarat dan Allah Subhanahu wa taala waramahullahu bil adasah. Kemudian Allah lemparkan kepadanya bisul-bisul. Mati dalam keadaan berbisul. Sampai 3 hari membusuk, tidak ada yang mau nguburin. Ya itu.
Teman-teman kafir ini nggak ada yang menguburin, saking busuknya. Ya. Kemudian anaknya ini ada Utbah dan Utaibah. Ya, anaknya aja mencuci bapaknya itu, caranya bukan dicuci gitu, enggak. Yaitu ghassaluhu bil ma' qadhfan min ba'id. Mencucikannya dengan air, dilempar dari jauh airnya. Itu mayat bokapnya gitu loh. Mayat bapaknya sendiri tuh. Cur, jangan deket-deket bro, ntar ketularan sama babeh gitu kan. Dilemparin pakai air. Itu terhinakan banget betul-betul. Saking takutnya dengan penyakit kulit yang menimpa dia itu. Ya, orang-orang Quraisy itu takut dengan bangkai ini nih. Sebagaimana mereka takut dengan taun, ada suatu wabah penyakit namanya taun, penyakit kulit. Ya. Akhirnya setelah udah betul-betul udah busuk banget ya, nggak tahan, mereka pun bareng-bareng orang-orang kafir itu membawanya ke tempat tinggi di Mekah. Ya, di tempat yang tinggi kan di Mekah kan dikelilingi bukit-bukit. Dibawa ke tempat tinggi, kemudian ditumpuk itu bangkai itu ditumpuk dengan bebatuan dan tembok-tembok. Ya, habis itu mereka kubur dengan bebatuan. Gitu, saking terhinanya. Ya, matinya kayak gitu itu. Matinya seperti itu. Ya, itu ending dari cerita Abu Lahab. Ya. Dan pada saat itu ketika sebelum turun ayat atau surat ini, Abu Lahab punya anak Utbah dan Utaibah. Itu istri mereka adalah anaknya Nabi Muhammad SAW. Ya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Setelah ada ayat ini, surat ini turun, marah lah. Ya, akhirnya disuruh ceraiin itu Ruqayyah sama Ummu Kulthum. Jadi cerai dan kemudian dinikahi Ruqayyah oleh Utsman bin Affan. Kematian Ruqayyah kemudian berlanjut ke pernikahan berikutnya saudarinya itu Ummu Kulthum. Makanya Utsman bin Affan disebut Dzunnurain, pemilik dua cahaya, yaitu beristrikan dua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak berbarengan beristrikannya karena nggak boleh. Setelah wafat baru gantian saudarinya dia persunting. Dia nikahi. Begitu. Jadi boleh jemaah sekalian kalau antum ya, misalnya istri antum wafat, antum nikah sama adiknya kemudian. Boleh. Ya, bukan berkhianat, itu boleh. Mati wafat, bukan mati lah, enak. Wafat hari ini, lusa udah nikah sama adiknya. Ya itu boleh, ya. Enggak apa-apa. Kalau diizinin ya. Dan kalau ada adiknya, kalau nggak ada ya jangan ya. Apa yang dimaksud? Ini pertanyaan. Ya, kita selesai dari materi insyaallah. Ya, kita menuju ke pertanyaan. Apa yang dimaksud ra'ina dan unzurna dalam surat Al-Baqarah ayat 104? Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u, gitu. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna. Kenapa dilarang mengatakan ra'ina ketika itu? Ra'ina itu kata yang dipopulerkan oleh orang Yahudi. Ra'ina itu kata yang dipopulerkan oleh orang Yahudi. Dalam bahasa Arab, ra'ina itu seolah-olah maknanya adalah ar'i sam'ak ya Rasulullah, kosongkan pendengaranmu untuk kami, yaitu dengarkanlah kami. Ra'ina, perhatikanlah kami, itu arti bahasa Arab. Tetapi versi Yahudi kalau mengatakan ra'ina, itu ra'ina bahasa Yahudinya artinya ya ahmak, ya, kasar ya, wahai dungu, bahlul, gitu kan. Itu arti ra'ina. Jadi versi Arabiknya itu mungkin normal, tetapi versi Yahudi dan ini dipopulerkan oleh Yahudi ketika itu, seolah-olah orang Arab nggak tahu kalau itu ada arti di dalam bahasa Yahudi. Ya, jadi orang Yahudi ketika itu bilang ke orang-orang Muslim, ra'ina ya Muslim, ra'ina. Orang Muslim ketika itu orang Arab ngira ra'ina artinya dengerin kami, sebagaimana itu bahasa Arab. Tetapi padahal dalam bahasa Yahudi mereka artinya ra'ina itu bahlul gitu. Bodoh gitu artinya.
Orang muslimnya dibilang gitu, manggut-manggut. Bodoh, manggut-manggut. Iya. Maka turunlah firman Allah Azza wa Jalla. La taqulu ra'ina. Jangan kalian bilang ra'ina setelah itu. Ya, jangan kalian populerkan kalimat itu. Jangan kalian bilang ke sesama kalian ra'ina. Walakin tapi bilanglah apa? Unzurna. Ya, perhatikan kami, lihatlah kami itu. Pakai bahasa Arab yang lebih baik. Karena ra'ina ini ada keambiguan, bisa dipahami oleh orang Yahudi bakal senang itu karena mereka mempopulerkan istilah yang sebenarnya dalam bahasa mereka itu penghinaan terhadap muslim. Nah, berangkat dari ayat ini juga sebagian ulama beristidlal kita jangan menyebut negara Israel sebagai negara Israel. Kita sebut negara itu sebagai negaranya orang Yahudi gitu. Kenapa? Karena Israel itu nama Nabi Yakub alaihissalam. Dan mereka berusaha mempopulerkan negara mereka, negara Zionis atau negara Yahudi tersebut dengan sebutan Israel. Israel. Ya. Memang mereka betul, mereka Bani Israel betul, tapi dengan menisbatkan dengan Israel itu adalah kemewahan buat mereka. Pemulihan buat mereka. Mereka senang kalau kita bilang Israel atau Bani Israel, senang. Ya, kalau kita bilang Yahudi itu enggak senang mereka. Kita dengarnya aja udah sebel gitu. Dengar Yahudi gitu aja udah sebel. Tapi dengar Israel kan bagus. Makanya kau punya anak boleh dinamakan Israel, boleh. Parah lu nama anaknya Israel. Zionis lu. Bukan, Israel nama nabi. Kalau namain anak Zionis tuh baru parah itu. Ya, atau Yahudi sekalian. Kenapa enggak sekalian Ifrit sekalian gitu kan? Ya, tapi kalau Israel bagus anak, nama Israel, bagus. Artinya hamba Allah artinya, bahasa Ibrani. Gitu. Ya, sebagian orang berpendapat kalau bisa kita jangan menyebut negara tersebut Israel. Kecuali kalau memang sudah diberita misalnya, ya, negara Israel telah membombardir misalnya gitu ya, sebagai berita. Tapi tetap kita sebaiknya jangan karena nggak bagus itu ya. Begitu. Itu yang bisa kita berikan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Bismillah. Bagaimana agar taubat kita diterima? Taubat diterima harus memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, ya taubatan nasuha, betul-betul bertaubat. Yang kedua, ikhlas bertaubat lillahi ta'ala. Jadi taubatnya bukan karena dunia, ikhwan. Ya. Antum berhenti menonton film porno karena kalau nonton film porno badan lemes terus. Ini kan dunia, nggak ada takutnya sama Allah gitu. Tapi karena takut sama Allah, ya, nggak bertaubat dari minum khamar. Kenapa? Karena kalau pagi-pagi sakit tenggorokannya, hangover gitu bahasanya. Ya. Jadi taubat dulu dah, karena sakit ini nggak enak. Lah ini belum diterima taubatnya, karena taubatnya hanya karena dunia. Ya nanti seminggu lagi dia gitu lagi, apalagi kalau lagi banyak duit. Nah itu balik lagi gitu. Taubat dari nonton bioskop, kenapa? Karena harganya udah mahal. Ya. Itu bukan taubat namanya, miskin itu namanya, bukan taubat. Ya, jadi taubat pertama lillah ta'ala, ikhlas, taubatan nasuha. Kemudian yang kedua, berazam untuk tidak melakukannya lagi. Kalau saya taubat lah, sebulan lah minimal lah gitu, itu bukan taubat itu kontrak itu namanya, sebulan, nggak bisa. Selamanya berusaha bertaubat, yaitu nggak mau berazam melakukan lagi, nggak mau melakukan lagi. Yang ketiga, menyesal. Kalau nggak nyesel, udah saya taubat lah. Tapi emang enak sih waktu itu sih. Nah ini tetap aja nggak taubat. Itu 3 syarat. Kalau ternyata dosanya itu berkaitan dengan hak manusia, orang lain, maka harus yang keempat, dia mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Gitu ya. Baru dia taubatnya diterima. Gitu ya. Jadi yang pertama, lillahi ta'ala, ikhlas. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, menyesal tadi ketiga, tapi boleh diubah, nggak apa-apa. Yang ketiga apa? Berazam tidak mengulangi lagi. Dan kalau berkaitan dengan apa? Hak orang lain, dikembalikan hak tersebut. Dan juga boleh dikasih yang kelima, yaitu setelah dia bertaubat jangan menceritakannya ke orang lain. Ya, kecuali darurat atau untuk faedah. Ya, jangan kerjaannya cerita ke orang lain itu. Masa lalunya dia. Oh, saya tuh dulu ngeband, bro. Tapi saya alhamdulillah udah taubat. Waktu itu tuh saya lagunya itu ya semua album grup ini saya tahu lagu-lagunya, liriknya sampai sekarang saya hafal. Kayak gini nih liriknya.
Cacisus ya. Itu vokalis itu saya tahu tuh kabar-kabarnya, dan saya masih tahu kok sekarang dia married atau cerai. Ini taubat kok update gini ya. Ya ini bukan taubat. Ada sebagian dari mantan musisi itu kayak gitu. Kayak berbangga. Saya dulu adalah musisi metal. Saya dulu gini-gini. Oh, di sini. Wow, disebutin prestasi-prestasi metalnya dulu. Iya. Enggak ada tuh musisi dangdut taubat diceritain kedangdutannya dulu, enggak ada. Musik enggak ada. Ya itu sebenarnya kebanggaan itu bukan taubat yang sebenarnya itu. Kalau masih ada perasaan suka dan senang dengan itu. Dan dijaga sampai akhir hayat, tidak kembali dosa atau maksiat. Yang namanya Bani Adam, anak Adam itu khoto, sering berbuat salah. Ya. Kalau pengen kayak gitu, betul-betul jauhi hal-hal yang menuju atau menjurus ke maksiat lamanya. Seperti seorang pembunuh yang membunuh 99 hingga 100 orang, diperintahkan agar dia hijrah dari lokasi tempat atau kota daerah yang biasa dia membunuh di sana. Hijrah di sini bukan hijrah hati saja, bukan hijrah amalan saja, tapi pindah tempat juga. Kalau daerahnya banyak maksiat dan dekat dengan teman-teman yang dulu ngajak maksiat, dia hindari itu semua. Kalau ternyata teman-teman lamanya atau alumni, grup alumni itu mengajak maksiat, dia tutup, dia keluar. Akhwan, akhiana, keluar ya. Insya Allah kita ketemu di surga lagi, insya Allah. Ya gitu. Saya nggak mau lagi ikutan hal kayak gini, gitu ya. Jadi hijrah dari hal-hal seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya surat Al-Lahab jarang dibaca oleh Rasulullah dalam sholat. Kenapa? Saya pun nggak tahu benar apa enggak yang hal kayak gini jarang dibaca oleh Rasulullah. Saya nggak tahu. Ya. Dan benar nggak Ustaz? Makanya itu saya nggak tahu. Ya, kata siapa saya nggak tahu. Ya. Baca aja surat Al-Lahab, sama seperti ayat-ayat lainnya. Ya, sama seperti ayat-ayat lainnya. Jangan kita kemudian karena ini ngeri jangan dibaca, karena ini pamannya Rasul dikutuk jangan dibaca. Enggak ada sebenarnya kayak gitu. Saya nggak tahu tuh ada yang pelarangan yang sahih kayak gitu, nggak ada. Sebagaimana sebagian dari madrasah tahfidz, ya, juz 30 hafal semua, juz 29 dihafalkan oleh murid-murid, juz 28 ada surat bernama At-Tolaq, ya, semua dari Al-Mujadilah, At-Taghabun semua dihafal. At-Tolaq di skip, jangan langsung ke At-Tahrim aja. Kenapa? At-Tolaq nggak bagus, cerai. Ternyata ustadznya baru cerai, ya. Jangan dia paling tersinggung saya nanti. Ada yang kayak gitu tuh. Ada maksudnya bukan ustadznya baru cerai apa? Nggak bagus, cerai itu nggak bagus, maka nggak usah dihafal yang kayak gini. Enggak. Semua ayat dihafal. Surat Al-Baqarah dihafal. Di dalamnya banyak kelakuan Bani Israil, kita hafal. Lafal-lafalnya kita hafal. Nggak apa-apa, hafalin. Dan banyak baca itu nggak masalah. Ya, tetapi memang surat Al-Lahab ini tidak ada keunggulan khusus dibandingkan surat-surat lainnya. Misalnya surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Kahf, dan surat lainnya. Al-Lahab ini tidak mempunyai keunggulan khusus, tapi tetap di Al-Quran dan layak untuk dibaca sering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tahu akan binasa atau masuk neraka, bagaimana kehidupan Abu Lahab? Fine. Bagaimana kehidupan Abu Lahab? Ya enjoy aja gitu. Ya enjoy your life gitu kan. Ya terus aja dia hidup kayak gitu. Ya maksudnya dia tersinggung sampai menyuruh anaknya Utbah itu ceraikan itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu. Kurang ajar itu Muhammad, saya dikabarin masuk neraka. Ya, diceraikan. Dan memang kalau udah digituin dikabarkan masuk neraka nggak bakal dapat hidayah itu. Ya, diceraikan ya putri-putrinya Rasulullah SAW. Dan memang harus cerai memang. Nah, kemudian juga tetap aja memerangi sampai di 2 Hijriah perang Badar. Ya, terus diperangi. Jadi enggak kemudian dikabarkan binasa, takut, astagfirullahaladzim, saya dikabarkan masuk neraka, astagfirullahaladzim, ya Allah taubat ya Allah. Enggak ngomong gitu. Terus saja dia kayak gitu. Karena udah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ya. Apakah dipenuhi was-was ketakutan? Saya belum tahu ya kalau itu. Nanti kita tanya ya. Tidakkah menjadi contoh atau peringatan bagi kafir lain? Yang orang kafir lain mana sempat baca Al-Lahab ya? Atau di masa itu ya? Ya saya nggak tahu ya. Karena keterbatasan ilmu dan juga memang nggak tahu keadaannya gimana ketika itu, wallahu alam. Yang dapat hidayah ya dapat hidayah, yang tidak ya tidak, wallahu alam ya. Tidak tahu. Ya. Penasarannya ketika itu kayak gimana? Apakah menggigil? Ya, terus orang-orang kafir pada ketakutan. Ya.
penasaran. Ya, saya juga penasaran tapi nggak ada riwayat tentang itu, jadi wallahu a'lam. Ya kau penasaran udah nggak usah penasaran lah, ya. Penting sekarang kita beramal aja, itu aja ya. Baik, cukup insyaallah jemaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.